Halo semuanya. Perkenalkan, saya Jessica. Saya Dava. Saya Devon. Saya Chelsea. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang organel sel tumbuhan. Yeay. Yang pertama ada inti sel. Inti sel bekerja sebagai otak di dalam sel, di mana dia berperan sebagai penyimpan materi genetik dan mengatur aktivitas di dalam sel. Di sebelah inti sel ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kedua ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk retikulum endoplasma kasar, dia memiliki ciri-ciri di mana terdapat ribosom yang melekat pada organnya, dan retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar itu adalah sintesis protein, dan retikulum endoplasma halus itu adalah membuat lemak. Yang ketiga ada vakuola. Vakuola adalah kantong besar yang berisi cairan. Fungsinya ada menyimpan air, menyimpan cadangan makanan, menyimpan zat warna dan sisa metabolisme, menjaga agar sel tumbuhan tetap tegak. Ciri khas dari vakuola adalah sangat besar pada sel tumbuhan, kecil atau sedikit pada sel hewan. Jadi vakuola itu seperti tangki air atau gudang penyimpanan. Selanjutnya ada amiloplas. Amiloplas adalah plastisida yang berfungsi menyimpan pati sebagai cadangan makanan. Fungsi dari amiloplas adalah menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati, serta menjadi cadangan makanan bagi tumbuhan. Contoh amiloplas banyak ditemukan pada kentang, singkong, dan ubi. Amiloplas itu seperti gudang beras, tempat penyimpan makanan untuk digunakan nanti ke depannya. Ada kloroplas. Kloroplas adalah organel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan mengubah cahaya matahari menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kenapa kloroplas penting? Tanpa adanya kloroplas, tumbuhan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Analoginya, kloroplas seperti panel surya yang menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi sumber energi. Lalu ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang mengemas, mengubah, dan mengirim protein atau lemak ke bagian sel yang membutuhkan, yang berfungsi sebagai mengemas protein, menyortir hasil produksi sel, dan mengirim protein ke tujuan yang tepat. Analoginya, badan Golgi seperti kantor ekspedisi yang membungkus dan mengirimkan paket. Nah, jadi itu ada peroksisom. Nah, peroksisom itu adalah organel yang membantu menguraikan zat berbahaya di dalam sel. Fungsinya itu ada dua, yaitu yang pertama menguraikan hidrogen peroksida H2O2 yang beracun. Yang kedua, membantu membuang racun dari sel. Mengapa peroksisom itu penting? Karena jika racun tidak dihancurkan, sel bisa rusak. Analoginya itu seperti peroksisom itu seperti petugas kebersihan yang membersihkan sampah berbahaya. Lalu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini itu adalah organel yang menghasilkan energi untuk sel. Fungsinya itu ada dua juga. Yang pertama, mengubah makanan menjadi energi atau ATP. Yang kedua, memberikan tenaga agar sel dapat bekerja. Mengapa penting? Karena semua aktivitas sel itu membutuhkan energi dari mitokondria. Analoginya itu seperti mitokondria itu seperti pembangkit listrik yang menyediakan energi bagi seluruh kota. Jadi seperti itu ya.